Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga pagi ini kalian diberikan kesehatan ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran tema hari ini kita masih membahas tema 7, subtema 1 ya. Nah, untuk muatan yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah muatan IPA ya. Mengenai apa sih IPA itu? Nah, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda ya, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, untuk materinya itu ada di buku Bu Pena Jilid 5C ya, di halaman 91 dan juga 102. Nanti juga akan ada materi tambahan yang belum lengkap, belum dijelaskan di buku ya. Maka dari itu kalian simak videonya dan perhatikan baik-baik. Nah, tahukah kalian apa ini? Ini adalah cengkeh. Cengkeh ini merupakan salah satu rempah-rempah yang dahulu sangat dicari oleh bangsa Eropa. Nah, coba kalian perhatikan, berdasarkan wujudnya, benda itu kan dibagi menjadi benda padat, cair, dan gas. Kalian perhatikan gambar cengkeh ini. Tahukah kamu, cengkeh ini termasuk benda yang mana ya? Padat, cair, atau gas? Ya, cengkeh ini termasuk benda padat. Jadi, benda berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan belajar muatan IPA. Benda padat. Ciri-ciri dari benda padat yang pertama yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, ciri-ciri benda padat berikutnya itu dapat diraba dan dipegang. Nah, yang ketiga, bentuknya dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti digunting, ditekan, dilipat, atau disobek. Sekarang coba lihat contoh benda padat berikut ini. Nah, di sini ada bermacam-macam benda padat. Ada meja, ada lemari penyimpan, kursi, ada pensil, sarung tangan, selimut, buku. Nah, di sini benda-benda padat ini jika ditaruh maka bentuknya tidak akan berubah dan tidak akan mengikuti pula wadahnya. Semua benda padat ini dapat diraba dan dapat dipegang. Dan benda-benda ini bisa berubah bentuknya kalau misalnya diberi panas, diberi tekanan tinggi. Kemudian tadi ya, digunting, ditekan, dilipat, disobek baru bisa berubah. Tapi kalau tidak diberi perlakuan tertentu, benda padat ini bentuknya akan tetap seperti ini. Kemudian benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau wadahnya berbentuk gelas, maka dalamnya cairan tersebut akan berbentuk gelas. Kalau bentuk ditaruh di dalam botol, maka cairan tersebut akan berbentuk seperti botol. Kalau ditaruh di dalam ember, maka cairan tersebut akan berbentuk seperti ember. Jadi, benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempatnya. Kemudian, benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berikutnya, benda cair juga dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan benda cair itu tidak dapat digenggam ya, tidak dapat dipegang dalam bentuk digenggam seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda cair. Ada minyak, lihat di sini minyak ditaruh di botol, maka bentuknya seperti botol. Kemudian air ditaruh di dalam gelas, bentuknya mengikuti gelas. Kalau dalam teko, bentuknya mengikuti teko. Kemudian ada susu, kemudian ada oli, dan masih banyak lagi contoh-contoh benda cair lainnya. Selanjutnya adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap. Dan benda gas ini mengisi seluruh ruang yang ditempati. Jadi dimanapun ruang itu pasti ada benda gasnya. Dan benda gas juga bentuknya sesuai dengan wadahnya. Dan benda gas itu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan.
Nah, di sekitar kita ini ada udara, tapi kita bisa bernafas, tapi kita tidak bisa melihat udara tersebut, namun kita bisa merasakannya. Buktinya kita bisa tetap bernafas. Apa saja contoh-contoh benda gas? Nah, bisa kalian lihat di sini, contoh benda gas ini ada asap, ya, kemudian ada udara, kemudian ada udara yang di dalam balon, dan ada gas yang di dalam tabung gas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari benda gas. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita melihat banyak benda, ya. Nah, ini ada benda-benda seperti meja, kursi, pensil, kemudian ada air dalam gelas, dalam botol, di dalam ember, ada juga balon udara, gas, dan juga asap. Nah, benda-benda yang kita lihat dan kita temui itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Meskipun hanya memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas, benda dapat mengalami perubahan wujud yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Apa saja perubahan wujud pada benda? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, perubahan wujud benda yaitu, nah, benda kan dibagi menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Yang pertama adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Dari cair ke padat. Itu disebut dengan membeku. Ya, benda cair menjadi padat itu disebut membeku. Kemudian, perubahan wujud dari padat ke cair. Dari padat ke cair ini disebut dengan mencair. Perubahan wujud berikutnya dari cair ke gas. Dari cair ke gas itu disebut dengan menguap. Yang berikutnya adalah dari gas ke cair. Dari gas ke cair ini disebut dengan mengembun. Berikutnya dari padat ke gas. Benda padat ke gas itu disebut dengan perubahannya menyublim. Dan dari gas ke padat ini disebut dengan mengkristal. Jadi ada 6 perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, kita akan membahas contohnya dari membeku, mencair, dan menguap terlebih dahulu. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, di sini contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Air itu kan tadinya benda cair. Ketika dimasukkan ke freezer, air tersebut akan mengeras karena terjadi perubahan suhu. Kemudian, lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Ketika kita menyalakan lilin, lilin tersebut akan mencair. Tapi, lama-kelamaan lilin yang sudah mencair tersebut akan membeku karena tidak terkena panas lagi. Perubahan wujud berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya adalah es batu yang didiamkan akan mencair. Kalau kamu mengambil es batu, kemudian ditaruh di suhu ruangan, es batu tersebut akan mencair dan kembali menjadi air. Dan di sini lilin yang dipanaskan akan mencair. Ya, jadi lilin jika terkena api itu akan meleleh, akan mencair. Itu adalah peristiwa mencair. Kemudian menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya adalah air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi uap air. Ketika kamu merebus air, itu lama-kelamaan airnya jika mendidih akan menjadi uap air. Dan contoh berikutnya, baju yang basah jika dijemur akan kering. Di bawah sinar matahari, tadinya baju tersebut basah, tapi karena airnya menguap, terkena sinar matahari, baju tersebut menjadi kering. Jadi ini adalah contoh perubahan wujud benda, membeku, mencair, dan menguap.
Sekarang kita akan mempelajari contoh dari peristiwa mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah embun di pagi hari. Kalian ketika pagi hari mungkin seringkali melihat di daun-daunan atau di rumput terdapat titik-titik air, tapi tidak hujan. Nah, titik-titik air tersebut adalah embun. Kemudian, peristiwa yang berikutnya adalah dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam gelasnya itu diisi dengan es. Itu merupakan contoh peristiwa mengembun. Berikutnya adalah menyublim, yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Apa contohnya? Contohnya adalah kamper atau kapur barus yang lama-kelamaan akan habis dan tercium baunya jika dibiarkan di tempat terbuka. Jadi, kamper atau kapur barus tersebut bukannya menghilang, tapi berubah menjadi benda gas. Kemudian, yang berikutnya adalah peristiwa mengkristal, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya adalah dalam proses pembuatan garam. Dan juga lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Nah, untuk tugas tema hari ini ya, Ibu akan berikan 2 soal atau pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, coba kalian sebutkan ciri-ciri dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas ya. Kalian sebutkan ciri-cirinya. Nah, kemudian soal yang keduanya, coba kalian berikan masing-masing 3 contoh dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas ya. Kalian berikan contoh bendanya ya. Nah, tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Nah, untuk tahu apa itu benda gas, benda cair, dan benda padat, kalian bisa tonton ulang video ini ya. Sudah dijelaskan tadi. Cukup sekian ya penjelasan dari pelajaran tema hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.